Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fajri Mulafadilah dari kelas 12A1. Saya akan menjelaskan mengenai tahapan reaksi terang fotosintesis. Jadi, fotosintesis juga memiliki sinonim yaitu reaksi fotokimia atau daur Hills karena penemunya bernama Hills. Tempat terjadinya reaksi terang ini di dalam kloroplas, tepatnya di membran tilakoid atau di granum atau juga di grana karena mereka sama-sama saja seperti gambar ini. Namanya juga reaksi terang berarti butuh cahaya matahari. Nah, cahaya matahari ini digunakan sebagai energi penggeraknya. Energi matahari akan menggerakkan elektron sehingga fotosintesis dapat berlangsung. Nah, di sini kita akan menemukan istilah yang namanya fotosistem. Fotosistem adalah pusat reaksi fotosintesis. Di dalam fotosistem terdapat pigmen-pigmen klorofil yang akan menangkap cahaya matahari. Nah, tumbuhan itu memiliki dua fotosistem, ada fotosistem 1 dan fotosistem 2. Fotosistem 1 dan 2 dibedakan berdasarkan kemampuan mereka menangkap cahaya dari panjang gelombang yang berbeda. Kalau fotosistem 1 itu paling baik menangkap cahaya dengan high lambda atau panjang gelombang 700 nanometer. Sementara yang fotosistem kedua itu paling baik menangkap cahaya dengan panjang gelombang 680 nanometer. Di dalam reaksi terang ada dua jenis aliran elektron. Yang pertama non-siklik dan siklik. Nah, di sini kita akan lihat perbedaannya. Yang pertama non-siklik. Jadi kira-kira gambarnya seperti ini. Yang pertama kali cahaya matahari akan ditangkap oleh klorofil dalam fotosistem 2. Sehingga elektron di fotosistem 2 akan naik ke tingkat lebih tinggi dan ditangkap oleh akseptor primer. Elektron tersebut akan turun menuju tingkat awal, namun melewati beberapa molekul seperti akseptornya. Elektron yang telah naik tadi menyebabkan fotosistem 2 kekurangan elektron. Untuk mengisi kekosongan tersebut, suatu enzim akan memecah H2O atau air menjadi dua molekul H+ dan satu molekul min. Ini namanya disebut proses fotolisis air dan mendonorkan elektronnya pada pusat fotosistem 2. Dua molekul O negatif tadi akan bersatu sehingga berubah menjadi oksigen yang akan dilepas oleh tumbuhan. Elektron dari fotosistem 2 yang naik dan ditangkap akseptor elektron tadi akan dialirkan menuju sederetan protein, yaitu seperti simbol ini nih, PQ yaitu plastoquinone dan kompleks sitokrom dan juga PC atau plastosionin. Jadi melewati protein-protein ini yang akan mengantarkan elektron tersebut kembali ke tingkat semula. Ketika kembali ke tingkat energi semula, protein-protein tersebut yang tadi akan melepaskan sebagian energinya sehingga dapat digunakan untuk membentuk ATP. Nah, di samping itu, elektron pada fotosistem 1 juga telah naik tingkatan ke energi lebih tinggi karena telah menangkap cahaya matahari. Elektron dari fotosistem 2 akan turun dari kompleks protein dan mengisi kekosongan yang terjadi di fotosistem 1. Sedangkan elektron dari fotosistem 1 yang naik akan ditangkap oleh akseptor primer lalu diteruskan menuju yang namanya ferredoksin. Di sini simbolnya Fb. Nah, ferredoksin yang menjadi perantara sebelum elektron tersebut menuju enzim NADH+ reduktase. Nah, apa sih itu enzim NADH+? Nah, NADH+
bus ini akan menggunakan elektron untuk realisis reduksi sehingga ia akan membentuk NADH+, NADPH ya. NADPH. Kesimpulannya, dari aliran non-siklik pada reaksi terang ini adalah yang pertama, dia menggunakan fotosistem 1 yang menangkap 700 nanometer dan fotosistem 2 yaitu 680 nanometer. Dan hasilnya adalah berupa ATP dan NADHPH ya. Selanjutnya ialah aliran siklik. Nah, proses aliran siklik seperti ini gambarnya. Jadi, energi cahaya akan menggerakkan elektron pada fotosistem 1 sehingga naik ke tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, elektron yang naik tersebut akan ditangkap oleh akseptor primer, kemudian disalurkan menuju FD. FD itu ferredoksin. Kemudian kompleks sitokrom dan PC atau plastosianin. Sebelum kembali ke tempat semulanya, di fotosistem 1 saat bergerak dari FB kemudian ke kompleks sitokrom dan ke PC atau plastosianin, elektron akan melepas energi yang akan digunakan untuk membuat ATP yang merah. Jadi gitu. Berikut kesimpulan dari reaksi terang fotosintesis. Yang pertama ialah reaksi terang menggunakan cahaya matahari sebagai energi penggerak elektron. Kedua, H2O sebagai pendonor elektron akan dipecah dan menghasilkan oksigen. Oleh karena itu, reaksi terang disebut sebagai fotolisis air. Ketiga, aliran elektron non-siklik menghasilkan ATP dan NADPH. Dan yang terakhir ialah ada aliran elektron siklik hanya menghasilkan ATP. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.